Cuman Pak Haji kan ini menahan-nahan lah intinya kan, masih berusaha baik-baik. Sempat telepon saya, sempat ngasih tahu saya itu gugatan lama, udah sangat serius, udah tidak ada kata damai lagi. Media sosial kembali geger. Setelah beberapa hari penuh spekulasi, kini publik dikejutkan oleh beredarnya dokumen gugatan cerai Andre Taulany yang bocor di dunia maya. Yang bikin heboh, isi dokumennya ternyata membongkar sisi lain rumah tangga Andre dan Erin yang selama ini jarang terekspos. Semua tabiat buruk dari Erin terbongkar. Namun, di balik kehebohan itu, ada sesuatu yang tak banyak orang tahu, bahwa gugatan yang bocor tersebut ternyata bukanlah gugatan terbaru. Lalu, isi gugatan terbarunya seperti apa? Semua bermula dari unggahan beberapa akun di media sosial. Sebuah foto tangkapan layar berisi dokumen gugatan cerai atas nama Andre Taulany dan Erin Taulany tiba-tiba menyebar luas. Dalam dokumen itu, tertulis sejumlah poin yang mengejutkan banyak orang. Mulai dari dugaan perselisihan rumah tangga hingga hal-hal yang dianggap terlalu pribadi. Namun, kebenaran isi dokumen itu mulai dipertanyakan, terutama setelah kuasa hukum Andre Taulany angkat bicara. Dalam keterangannya kepada awak media, kuasa hukum Andre Taulany memastikan bahwa dokumen gugatan yang beredar bukanlah yang terbaru. Menurutnya, berkas yang viral di media sosial adalah gugatan lama di pengadilan agama sebelumnya, yaitu Tiga Raksa. Itu saya jelaskan, kalau dari yang saya yang sekarang ini itu tidak ada sama sekali kebocoran sampai detik ini. Ya, coba dibaca lagi, dipahamin lagi. Kalau tidak salah saya baca, di situ kayak ada watermark tuh, warna hijau sebelumnya kan. Nah, kan ada watermarknya kan. Habis gitu kan ada tulisannya tuh kan. Berarti otomatis itu berarti gugatan yang lama. Gugatan yang lama kan bisa diambil, bisa karena sudah diterbitkan gitu. Jadi kalian juga bisa cek di SIPP atau di Direktori Putusan, asal tahu nomor perkaranya. Itu perkara lama, tapi kalau untuk yang sekarang sama sekali belum ada yang bocor. Kuasa hukum juga menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa membocorkan isi gugatan terbaru karena hal itu bersifat pribadi dan rahasia hukum. Namun, ia memastikan gugatan kali ini benar-benar menunjukkan bahwa Andre sudah mantap untuk berpisah. Kan saya bilang tadi, itu bocor dari gugatan yang lama. Kalau yang sekarang sampai saat ini kan belum ada yang bocor. Cuman poin-poin yang sekarang saya tidak berani memberikan karena itu bersifatnya rahasia ya. Karena ini kan pengadilan juga tertutup. Kalaupun kemarin bisa masuk itu kan baru pemeriksaan terkait legalitas ya. Selebihnya kan belum ada yang bocor sama sekali. Kalian lihat aja di situ ada watermarknya gitu kan. Seperti itu. Cuman kan poin-poinnya saya katakan memang ada perselisihan dan pertengkaran, terutama mereka ini sudah pisah lebih dari 1 tahun intinya kan, dari September 2024 sampai dengan September, bahkan sekarang udah masuk kepada mau Oktober bahkan mau November kan, sudah lebih dari 1 tahun kan. Kayak itu pokoknya. Di balik layar, Andre disebut sempat panik begitu tahu dokumen versi lama itu bocor ke publik. Pasalnya, isi dokumen terbaru mengandung detail yang seharusnya tidak diketahui umum, termasuk dinamika internal rumah tangga dan beberapa alasan pribadi. Sempat telepon saya, sempat ngasih tahu saya, itu gugatan lama. Dia bilang seperti itu, dia juga tahu, ini ada
ada watermarknya, ya Pak Haji lihat aja di directory juga sama. Pasti kalau kita download itu kan nggak bisa hilang, karena kan namanya directory pasti ada watermarknya seperti itu. Sempat nyinggung juga dia. Cuman kan kalau gugatan yang permohonan yang sekarang sama sekali belum ada yang bocor. Meski kuasa hukum sudah mengklarifikasi, netizen tetap ramai membicarakan isi bocoran tersebut. Ada yang membela Andre, namun tak sedikit pula yang menyoroti sikap Erin. Beberapa warganet menilai kasus ini menggambarkan betapa mudahnya privasi publik figur terumbar di dunia maya, terutama ketika melibatkan isu rumah tangga. Lebih lanjut, kuasa hukum Andre mengungkap bahwa proses mediasi dengan Erin berjalan sulit. Andre disebut berulang kali mencoba untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Namun, pihak Erin justru sulit untuk hadir di proses mediasi yang dijadwalkan oleh pengadilan. Dan hingga kini pihak Erin belum memberikan tanggapan resmi. Kalau Pak Andre itu pasti datang, tapi tergantung dari termohonnya mau datang apa enggak. Nah, kemarin pas saat ada ketemu sama PH-nya, dipastikan dulu maksudnya datang atau enggak. Tapi sampai sekarang kan belum ngasih kabar juga ke saya nih kan. Karena kemarin kata mediatornya, coba tolong dari PH-nya dipastikan. Kalau dari Pak Hajinya ya, saya bilang Pak Haji aja. Pak Haji itu dari awal, dari gugatan, dari permohonan awal diwakilkan ke saya. Terus yang keduanya beliau hadir karena dikirain pihak termohonnya hadir. Berikutnya yang ketiganya juga kan, dia hadir juga karena kan mau mediasi. Ternyata tidak hadir juga. Nah, otomatis kan pada saat kemarin sidang itu diminta hasil laporan mediasi. Ternyata kan belum juga karena belum adanya dari pihak termohon untuk menghadiri sidang ini. Yang jelas dalam hari ini Pak Haji kecewa gitu kan. Kok lama, kok nggak datang-datang, kok berlarut-larut seperti ini, ada apa gitu maksudnya. Sementara kan Pak Haji ini udah serius, toh dalam secara lisan juga ya, secara lisan dia sudah sampaikan gitu loh, bahwa perkara ini saya udah menceraikan talak tuh berkali-kali dia bilang, bahkan surat pernyataan pun sudah dikirimkan ke yang bersangkutan seperti itu. Dia itu udah, ini yang keberapa kali sih kalau dihitung dari 3 raksa, udah sangat serius. Udah tidak ada kata damai lagi. Makanya kan yang sekarang terjadi di Jakarta Selatan itu kan harus melewatin daripada prosedural hukum acaranya, di mana sebelum langsung kepada jawab dinawab kan harus ada mediasi. Sementara pihak sebelah kan nggak datang-datang, bagaimana mau jadinya mediasi? Atau jangan-jangan bisa jadikan mengulur-ngulur waktu aja. Makanya kan ya kalau besok misalkan keputusannya dia nggak mau datang juga, ya kita selesai di situ dan lanjut sidang, biar lanjut aja pokok perkara seperti itu. Namun pengakuan kuasa hukum, konflik antara Andre dan Erin bukan hal yang baru. Perselisihan itu sudah terjadi sejak lama, namun keduanya berusaha menutupinya demi menjaga citra keluarga. Andre disebut berulang kali mencoba memperbaiki hubungan, namun pada akhirnya tidak menemukan jalan tengah. Andre disebut sudah sangat sabar. Namun setelah melalui banyak pertimbangan dan konsultasi dengan keluarga, perpisahan dianggap sebagai jalan terbaik. Nah, memang kan itu mungkin yang lama-lama ya. Cuman posisinya perselisihan sebenarnya sudah lama. Cuman Pak Haji kan ini menahan-nahan lah intinya kan. Masih berusaha baik-baik, masih berusaha menahan-nahan. Tapi kan lama-lama ditahan-tahan, kalau begitu-begitu terus kan ujung-ujungnya kan jengkel juga kan seperti itu. Jadi tidak bisa tertahan lagi, makanya ini sudah sangat serius dari Pak Andre itu kan. Sangat-sangat serius gitu.
Kasus perceraian Andre Taulany dan Erin Taulany kini menjadi sorotan besar di publik. Bukan hanya karena status mereka sebagai figur publik, tapi juga karena cara masyarakat memperlakukan privasi seseorang di era digital. Gugatan cerai yang bocor ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa satu berkas yang tersebar bisa mengubah cara orang memandang sebuah keluarga. Bagaimana menurut kamu? Bakal seperti apa kelanjutan sidang perceraian mereka? Akankah Erin akhirnya buka suara setelah dokumen lama itu bocor? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.